Kredit lawan Novita Kristina. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang manajemen berkredit. Nah, langsung saja. Pada ini saya akan menjelaskan tentang manajemen perkreditan. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi credere, artinya akan terjadi kegiatan pinjam meminjam. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perkreditan, kredit adalah uang atau tagihan, di mana bank ada kesepakatan dengan pihak peminjam, di mana pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya dalam waktu tertentu dengan pemberian bunga. Tujuan bank memberikan pinjaman untuk mendapatkan keuntungan dengan risiko yang minimal. Pinjaman yang diberikan akan dapat mendorong usaha nasabah tersebut. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu manajemen perkreditannya, sekarang saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis kredit. Nah, di sini saya hanya menjelaskan dua jenis kredit saja. Yang pertama, kredit berdasarkan kegunaan dan kredit berdasarkan jangka waktu pengembaliannya. Kredit berdasarkan kegunaan yang pertama, kredit modal kerja. Kredit ini dimanfaatkan sebagai bentuk modal kerja dan untuk membangun dan mengembangkan usaha tertentu. Kemudian kredit investasi. Kredit ini juga biasanya bersifat produktif, dimanfaatkan dalam bentuk investasi dan penanaman modal guna untuk menghasilkan keuntungan. Ketiga, kredit konsumtif. Kredit ini pada dasarnya digunakan sebagai keperluan atau kebutuhan yang bersifat pribadi saja. Nah, sekarang kredit berdasarkan jangka waktu pengembaliannya. Yang pertama, kredit jangka pendek. Kredit ini memiliki jangka waktu kurang lebih 1 tahun untuk melakukan pengembalian kredit. Kemudian kredit jangka menengah adalah kredit yang mempunyai jangka waktu kurang lebih 3 tahun untuk melakukan pengembalian kredit. Dan sedangkan kredit jangka panjang yaitu kredit yang cukup lama dan memiliki jangka waktu bisa sampai 5 tahun bahkan lebih untuk melakukan pengembalian kredit. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsurnya. Teman-teman pasti belum tahu sih apa sih unsur-unsur kredit itu. Nah, unsur-unsur kredit itu terdiri dari waktu, kepercayaan, penyerahan dan objek, kemudian debitur dan kebitur, lalu risiko, dan terakhir adalah balas jasa. Prinsip pemberian kredit. Di dalam dunia perbankan, prinsip analisis kredit itu dikenal dengan konsep 5C. Yang pertama, karakter, yaitu tingginya respek pelanggan dilihat dari perusahaan debitur. Yang kedua adalah capacity, yaitu kemampuan pelanggan membayar berdasarkan aspek likuiditas dan proyeksi aliran kas. Yang ketiga adalah kapital, yaitu posisi keuangan yang ditunjukkan oleh risiko dan besarnya modal sendiri. Yang keempat adalah kontral, yaitu aset milik pelanggan yang dijadikan sebagai jaminan seperti surat berharga. Dan yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi ekonomi pada umumnya dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi perusahaan. Nah, selain konsep 5C itu, dalam prakteknya bank juga seringkali menetapkan penilaian-penilaian yang dikenal dengan konsep 7P dan 3R. Nah, 7P itu adalah yang pertama personality, yang kedua party, ketiga purpose, 4 prospect, kelima payment, keenam profitability, dan ketujuh adalah protection. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang apa itu jaminan dalam kredit. Pasti teman-teman belum tahu kan apa itu jaminan dalam kredit. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Jaminan dalam kredit itu berupa benda terwujud dan tidak terwujud. Contoh benda terwujud itu
tanah, kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan benda yang tidak berwujud, surat kekuasaan, surat sertifikat, dan masih banyak lagi. Dalam penyelamatan kredit dapat kita lakukan dengan cara diantaranya: pertama, penjadwalan kembali, yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kedua, persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Ketiga, penataan kembali, yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut perubahan dari dana baik, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit persyaratan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali. Sekian dari video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.